Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulfikar. Saya bertugas di SMAN 1 Surade. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang materi perubahan sosial. Kebetulan perubahan sosial ini dibawakan di kelas 12 IPS pada semester ganjil. Inti materi yang akan saya sampaikan adalah ada dua. Yang pertama adalah pengertian atau dasarnya dulu terhadap perubahan sosial itu apa. Dan yang kedua adalah karakteristik perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, kita harus mulai dari apa itu perubahan sosial. Kita mulai dari kata dasarnya perubahan. Apakah perubahan dengan perubahan sosial itu berbeda? Ternyata berbeda gitu. Setelah kita pahami bahwa perubahan itu hanya yang kita lakukan atau individu-individu lakukan. Kenapa bisa jadi timbul istilah perubahan sosial? Karena ternyata perubahan sosial itu muncul ketika perubahan yang kita lakukan diikuti oleh orang banyak. Contohnya ketika kita potong rambut saja, ketika sore kita potong rambut, tiba-tiba besoknya kita datang dengan rambut baru, itu adalah perubahan. Bagaimana bisa menjadi perubahan sosial ketika rambut yang kita potong tersebut ternyata potongannya menarik, rekan-rekan kita, keluarga kita melihatnya menarik dan mengikuti potongan tersebut. Akhirnya itu muncullah yang disebut perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu apa sih? Nah, setelah kita pahami perbedaannya perubahan dan perubahan sosial itu sangat banyak maknanya. Kurang lebih ada banyak ahli yang menjelaskan, lebih dari 10 kalau kita cari di Google dan di buku. Tapi pada dasarnya saya mengutip dari perkataan Bapak Selo Sumarjan sebagai salah satu Bapak Sosiologi Indonesia, menjelaskan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merubah susunan lembaga sosial dan kelembagaannya, sehingga nilai, norma, dan pola perilaku manusia tersebut berubah juga. Nah, setelah kita memahami pengertian apa sih perubahan itu sendiri, kita akan memahami karakteristik dari perubahan sosial itu sendiri. Karakteristik perubahan sosial itu ada 4. Jadi karakter yang akan selalu mengikuti perubahan sosial, yang pertama adalah akan bervariasi. Kota A dengan kota B akan berbeda, desa A dengan desa B akan berbeda perubahannya. Karena apa? Karena banyak faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi, sehingga kota A dengan kategori kotanya misalnya yang akan sangat cepat perubahannya berbeda dengan kota B yang masih bersifat tradisional yang akan cenderung lebih lambat perubahannya. Yang kedua adalah sifatnya akan sulit dikontrol, sehingga perubahan yang terjadi terkadang kita tidak bisa mengkontrolnya. Ada perubahan A, B, C, D, kita hanya bisa mengikutinya dan kadang kita terpaksa untuk melakukan perubahan tersebut karena kita akan mengikuti zaman terus, dan perubahan itu katanya sifatnya akan terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang ketiga adalah perubahan itu akan selalu diikuti dengan kontroversi, dan karakter yang keempat adalah akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Dua sifat terakhir ini, dua karakter yang saya sebutkan terakhir ini akan selalu mengikuti perubahan sosial itu. Ketika perubahan suatu desa, suatu kota misalnya ke arah maju, misalnya ada pembangunan jembatan, akan selalu menimbulkan kontroversi. Mungkin akan ada warga yang tergusur, akan ada warga yang tidak setuju, akan ada warga yang menganggap bahwa itu penyelewengan dana dan lain-lain. Dan akan ada selalu pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Ketika isu yang terhangat sekarang, kenaikan harga BBM, ada masyarakat yang menuduh BUMN yang bersalah, ada yang menuduh pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya, ada yang menganggap bahwa
ini memang sudah seharusnya. Jadi selalu akan ada yang diuntungkan dan akan ada yang dirugikan. Mungkin sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait perubahan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.